Oke, jadi ini adalah laptop yang benar-benar pertama kalinya mengeluarkan laptop lipat, yaitu Lenovo ThinkFold X1. Untuk menjadi yang pertama, dia memang benar-benar inovatif dan pride-nya itu dapat. Optimum Pride. Apalagi Lenovo ThinkFold ini didesain kelihatan kayak buku biasa. Kalau kita main ke cafe atau meeting bawa laptop ini, value kita pasti nambah. Kita lebih pede untuk berhadapan dengan klien. Kalau klien tanya, Apaan tuh? kita tinggal jawab aja, ini adalah laptop dengan layar lipat pertama kalinya. Dan cuma segelintir orang yang punya. Dan laptop ini kalau secara konsep, dia memang benar-benar luar biasa. Tapi kalau secara kebutuhan, menurut saya enggak. Oh ya, sebelum kita lanjut, video ini disponsori sama Livon, kartu digital yang cocok banget buat kalian para anak-anak muda. Karena Livon ini semuanya serba digital, mulai dari aktivasi sampai beli, semuanya bisa dilakukan hanya pakai HP aja. Nah, kalau kita beli lewat website, nanti kartunya bakalan dikirimin ke rumah kita dan gak usah takut harus bayar ongkir lagi. Karena Livon ngasih kita gratis ongkir pengiriman ke seluruh wilayah Indonesia. Terus yang saya suka dari Livon adalah kuota paket yang kita beli itu udah dapet full kuota utama. Gak ada yang namanya kuota siang atau dibagi-bagi lagi. Misal di sini saya beli paket PowerGo harganya 50.000 dapat kuota 20 GB dan kita juga udah dikasih kuota emergency sebesar 3 GB yang otomatis aktif saat kuota utama kita udah habis. Selain itu, selling point yang menurut saya paling bagus dari Livon ketimbang kompetitornya adalah fitur data rollover. Dimana kalau masa aktif kita udah habis dan kuota kita masih ada, kuota kita nggak bakalan langsung angus. Kita tinggal beli aja paket baru dan kuota lama kita bakalan otomatis kegabung sama kuota yang baru. Jadi nggak ada yang namanya kuota sisa atau kebuang atau ngelembur malam-malam untuk ngabisin kuota. Untuk informasi lengkap mengenai Livon, kartu andalan saya ini, kalian bisa langsung cek di kolom deskripsi. Di marketplace saya lihat laptop ini dibanderol dengan harga 21 sampai 22 juta rupiah. Harga yang termasuk ke laptop flagship. Mahal. Dan yang dia jual di sini itu cuma layar lipatnya aja. Ya emang kalau pakai laptop ini kita bisa menjadi orang paling keren di dunia. Kita bisa jadiin dia tablet, terus Surface Pro ala-ala. Bisa jadi buku, literally buku-buku yang bisa ditekuk seperti ini. Terus dia bisa jadi laptop dengan posisi clamshell-nya dan bisa pakai keyboard virtual atau keyboard yang ada di dalam paket pembeliannya. Oh ya, saya hampir lupa dia juga bisa jadi drawing tablet karena di dalam paket pembeliannya itu terdapat stylus. Beda dengan Asus Fold yang kita nggak dapat stylus. Jadi kayak satu alat sejuta manfaat. Saya pakai laptop ini aja, suka banget kalau misalkan saya ketemu klien di cafe, saya tuh kayak ngerasa unbeatable gitu, ngerasa di atas angin. Apalagi kalau misalkan laptopnya ini saya taruh di meja, terus klien saya ngelirik gitu sambil, saya yakin di dalam hatinya itu pasti tanya, apa tuh? Dan dalam hati saya juga bilang, bah, Kamu nanya? ini tuh ThinkPad X1 Fold Bro, bukan AdiaPad. Biasanya kalau saya bangun, saya langsung unfold laptop ini dan posisiin dia jadi tablet dengan posisi vertikal sambil cek-cek email, enak. Terus abis itu buat kopi, posisiin dia kayak monitor karena di bagian belakangnya itu ada kayak stand yang buat dia bisa berdiri sendiri. Kalau posisi kebuka seperti ini, full screen dia punya dimensi layar 13,3 inch dengan aspek rasio 4:3. Terus kalau misalkan saya pengen tiduran, biasanya langsung saya tekuk lagi dan posisikan dia jadi laptop sambil rebahan di sofa. Dan kalau misalkan saya pengen mind mapping, pengen bikin script tapi main mapping dulu, saya ambil stylusnya dan saya langsung brainstorming pakai stylusnya ini. Intinya dengan Fold-nya ini pekerjaan saya jadi kerasa lebih mudah dan juga lebih nyaman. Dan itu adalah ilustrasi gimana enaknya dan bangganya saya pakai Lenovo ThinkPad X1 Fold ini. Layarnya juga nyenengin, dia punya 100% sRGB dan 95% DCI-P3. Tapi cuma hal itu aja yang menarik. Jadi dia cuma laptop yang bisa ditekuk. Udah gitu aja. Dia cuma jualan itu aja. Lenovo yang saya kenal itu nggak kayak gini. Di Lenovo seri Yoganya aja itu dia pasti kasih spesifikasi yang paling tinggi, istilahnya notok jedok dan gak ada jebakan Batman. Di seri ThinkPad seharusnya bisa lebih baik lah ya. Karena layarnya ini emang udah OLED, full color akurasinya bagus, tapi brightness-nya ini standarnya laptop di harga 4-5 jutaan. Cuma 300 nits. Ini laptop harganya 21 sampai 22 juta loh ya.
tapi brightness-nya cuma 300 nits. Kurang banget kalau digunakan di outdoor. Di indoor sih gak ada masalah ya, outdoornya sama sekali gak nyaman. Bezel layarnya juga tebel banget. Ya Lenovo emang mengklaim kalau dibuat setebel ini biar hinge-nya awet. Oke lah, ini gak apa-apa walaupun udah ada brand kompetitor Lenovo. Ya langsung kita sebut aja Asus Fold, dimana dia hinge-nya lebih tipis ketimbang ThinkPad X1 Fold ini. Tapi kalau masalah awet, saya pegang Lenovo ini sih ketimbang Asus karena memang hinge-nya ini kerasa lebih kokoh aja. Tapi komprominya, frame-nya jadi lebih tebel. Terus di Lenovo Yoga aja yang convertible itu biasanya kita dikasih panel layar dengan refresh rate kalau nggak 90 ya ada yang 120 Hz juga. Tapi di Lenovo ThinkFold ini itu cuma dikasih 60 Hz. Padahal kan ini touchscreen dan dia bisa jadi tablet. Ya resolusinya sih udah 2K, cocok lah ya untuk layar yang cuma 13,3 inchnya ini. Tapi seharusnya minimal 90 Hz lah. Biar pas jadi tablet itu lebih enak dan lebih smooth. Keuntungan dari touchscreen-nya ini cuma stylusnya yang kita nggak harus beli sendiri. Oh ya, dia juga punya yang namanya Lenovo Mode Switcher. Jadi kalau misalkan kita tekuk dia di bagian bawah itu akan ada kayak semacam notifikasi menu pop-up pengingat. Kita mau di mode multitasking 2 window atau 3 window yang sebenarnya kita juga bisa pakai fitur bawaannya Windows. Dan biasanya kalau saya membahas tentang perlaptopannya Lenovo, saya pasti selalu memuji keyboardnya. Karena saya dari dulu adalah fans keyboardnya Lenovo, tapi enggak untuk seri ThinkPad X1 Fold-nya ini. Karena keyboardnya ini kayak bukan jati dirinya Lenovo gitu. Feel-nya nggak tactile sama sekali, tombolnya terlalu kecil. Saya udah pakai ini sekitar 1 minggu lebih, tapi 1 minggu lebih saya pakai Lenovo ThinkPad X1 Fold ini masih banyak typo. Jadi saya pun juga masih belum terbiasa. Karena dia kecil banget, nggak tactile, travel distance-nya pendek, atau tangan saya aja yang terlalu gede. Ya wajar sih sebenarnya karena ini adalah keyboard eksternal yang dimensinya tipis. Tapi ThinkPad itu kan udah branding image-nya, keyboardnya itu enak banget, tactile banget, bikin script di situ bikin nagih gitu. Ini feel-nya itu kayak keyboard eksternal yang harganya 300 sampai 500 ribuan. Jadi ya seharusnya bisa dibikin lebih baik lah sama Lenovo. Terus saya itu sering banget meeting dengan klien online lewat Zoom, dan ketika saya gunakan dia untuk meeting, posisi yang bagus itu hanya ketika dia menjadi posisi tablet seperti ini karena kameranya ada di atas. Kalau misalkan dia jadi posisi laptop, kameranya jadi ada di kanan. Dan itu enggak banget sih kalau misalkan digunakan untuk meeting. Dan dia kan seharusnya multifungsi ya, bisa jadi tablet juga. Di Lenovo Yoga Duet aja kameranya itu ada 2 ya. Jadi ada kamera depan dan juga belakang ketika dia menjadi tablet. Ini ketika jadi tablet kameranya cuma selfie depan aja, kamera belakangnya nggak ada. Ya akhirnya fungsi tabletnya jadi berkurang. Dan yang paling saya sayangkan adalah performanya ya, karena performanya ini mirip-mirip sama laptop 4-5 jutaan. Mirip-mirip sama laptop dual core. Jadi dia ini pakai prosesor Intel Core i5 L16G7 dengan 5 core, max boostnya cuma di 3 GHz, RAM-nya juga cuma 8 GB aja. Lenovo Yoga aja berani kasih 16 GB ya. Ini cuma 8 GB LPDDR4X di speed 4267 MHz. SSD-nya juga udah dikasih 1 TB, cuman speednya ini mirip sama laptop 5-6 jutaan. Mirip sama IdeaPad. Jadi speednya itu nggak sampai 2000 Mbps, atau mungkin ketika pasang SSD, atau mungkin timnya Lenovo ini salah naruh SSD ya ketika ngerakit. Jadi seharusnya ditaruh di IdeaPad tapi ditaruh di ThinkPad karena sama-sama padnya. Karena seharusnya minimal 3000 Mbps lah. Dan dengan konfigurasi spesifikasi yang kayak saya sebutkan tadi, performanya kita coba di sini bench R15, single core-nya cuma dapat 70 poin, dan multicore-nya kita lu sebanyak 10 kali itu cuma stabil di kisaran 200-an poin. Bahkan dia juga sempat turun di 190 poin. Di skenario kedua kita coba laptopnya tanpa dicas, juga ya mirip-mirip dengan performa yang dicas. Jadi single core-nya 71 poin, multicore-nya sekitar 190 poin. Dari sini aja kalau misalkan kita paksakan dia untuk rendering ya, kita coba di Adobe Premiere Pro dengan template yang memang biasanya kita pakai, kita ekspor ke Full HD aja, jangan ke 4K, dan hasilnya dia mampu merender dengan durasi waktu 12 menit. Wah, lama banget. Dan sebenarnya dia bukan digunakan untuk rendering 3D, tapi nggak apa-apa, kita coba aja karena saya juga penasaran. Harga 20 juta digunakan untuk rendering 3D kayak apa, dan hasilnya ketika kita gunakan di Blender template BMW CPU render, dia mampu merendernya itu dengan durasi waktu 38 menit 38 detik, 21 juta loh ya.
selama itu. Terus gimana kalau kita gunakan dia untuk main game? Sebenarnya bukan segmentasi gaming, tapi nggak apa-apa. Kita coba aja. Pertama kita coba di game Dota 2, grafiknya lowes, kita pakai resolusi Full HD dan hasilnya untuk average FPS cuma ada di 35 FPS. Maksimumnya 46, minimumnya bisa sampai drop di 26 FPS. Di game Dota ini aja menurut saya kurang. Jadi kita skip game lain. Ini datanya udah ada sebenarnya, cuman saya males bacanya karena gak kuat. Kalau masalah suhu temperatur dia juga standar aja. Tertingginya itu ada di 46 derajat Celcius ketika kita cek suhu permukaannya pakai FLIR. Jadi juga gak spesial-spesial banget untuk sistem coolingnya. Nah, saya kira performa yang sekenceng ini itu diimbangi dengan baterai yang tahan lama. Karena kan biasanya gitu ya, laptop tipis itu performanya emang gak kenceng tapi baterainya itu awet. Sedangkan laptop gaming performanya kenceng tapi baterainya nggak awet. Ini seharusnya kan baterainya awet ya karena dikasih performa yang nggak sekenceng itu. Tapi ternyata ketika saya gunakan dia untuk research, saya buka Chrome 12 tab sambil buka Spotify dan Wi-Fi on, dia cuma bisa bertahan itu sekitar 5 jam 30 menit. Untuk sebuah ThinkPad, ini ThinkPad rasa IdeaPad. Dan masalah lainnya ketika dia jadi tablet adalah ikonnya ini terlalu kecil. Apalagi kalau misalkan Chrome saya buka terus tabsnya banyak, untuk buka Chrome tabs di bagian atas itu tombolnya itu kekecilan gitu. Ini posisi 13,3 inch ya. Kalau misalkan posisi laptop dia tambah kecil lagi. Kesimpulannya, saya tetap ngerasa menjadi orang paling keren di muka bumi sih ya. Kalau misalkan saya bawa laptop ini keluar, kayak ngerasa, saya langsung ngerasa jadi orang-orang yang pebisnis banget gitu. Apalagi kalau misalkan lawan klien saya itu ngelihat logo ThinkPad X1-nya di sini dengan leader case-nya, saya ngerasa value saya nambah gitu. Tapi udah cuma itu aja. Karena dari segi ya masih banyak PR-nya lah ya. Sama kayak Samsung Galaxy Z Fold di generasi pertamanya kan dia isunya atau masalahnya banyak banget. Sampai akhirnya sekarang di generasi keempat udah dibenerin dan lebih bagus dan harganya lebih murah. Nah, ThinkPad X1 Fold ini generasi pertama PR-nya masih banyak banget. Mulai dari baterainya yang belum awet. Kenapa saya bilang belum? Karena saya yakin ini bisa dibenerin ke depannya sama Lenovo. Keyboardnya juga merusak image ThinkPad. Yang menurut saya branding image ThinkPad itu keyboardnya udah enak banget. Di sini rasanya kayak keyboard eksternal harga 200 atau 300 ribu. Layarnya juga nggak dikasih 90 Hz, brightness needs rendah, performanya juga sama sekali nggak cocok buat harga 20 jutaan. Pengoptimalan software di Lenovo Vintage untuk fitur Fold-nya itu juga nggak ada, cuman ada pen setting aja. Jadi seharusnya kalau Fold ya di Lenovo Vintage-nya itu dikasih apa gitu fitur yang bikin dia khasnya Fold-nya Lenovo gitu. Jadi menurut saya di gen pertamanya ini masih banyak PR dan di generasi pertamanya ini Lenovo kayak cuman jualan ya udah Fold, layar lipat, udah gitu aja. Dia nggak jualan yang lainnya kayak konfigurasi RAM, SSD-nya, prosesornya, baterainya masih kurang ya. Ya semoga aja di generasi kedua yang sebenarnya ketika video ini saya buat itu udah ada generasi Fold kedua, cuman saya belum pegang dan belum masuk Indo juga. Katanya sih banyak upgrade, tapi ya semoga aja ke depan harganya lebih murah dan upgrade-nya lebih banyak. Karena untuk generasi pertama ini harga 20 juta cuman dapat gengsi aja. Kalau saya enggak sih ya. Cuman kalau kalian nggak masalah dengan PR-nya tadi dan kalian cuma beli karena gengsi dan kalian pengen terlihat value kalian lebih tinggi, ya oke aja sih. Fold ini, cuman kalau saya sih enggak ya. Saya Dika Stebdi and see you on the next video. Bye bye.